sejarah Asia Timur pendidikan di Jepang. Sebelum saya menjelaskan yang ada di gambar, saya akan membahas sedikit tentang pendidikan di Jepang. Pendidikan di Jepang itu mencakup perkembangan di sekolah, pendidikan moral di sekolah, dan pendidikan moral di masyarakat. Anak-anak yang berusia 6 sampai 15 tahun itu wajib sekolah dari pendidikan SD sampai menengah sampai SMA. Dan orang tua wajib menyekolahkan anaknya. Oke. Saya akan membahas di gambar. Di gambar ini ada sistem pendidikan Jepang pada zaman dulu. Yang ini ya. Sistem pendidikan pada zaman dulu itu sekitaran tahun 1942 sampai 1945. Itu saat ini Jepang datang ke Indonesia, Jepang menjadikan negara Indonesia ini sebagai pangkalan perang. Dan para masyarakat juga harus hidup di bawah pimpinan Jepang. Akibatnya, para pendidik atau para pengguru ini harus mengajari anak-anak yang dari Jepang. Dan anak-anak yang dari Indonesia dari usia dini sampai usia dewasa itu atau remaja itu dijadikan sebagai kebutuhan perang. Jadi pada zaman itu anak-anak di Indonesia ini tidak boleh sekolah. Hanyalah yang anak-anak yang dari Jepang yang boleh sekolah, yang boleh menimba ilmu atau mengetahui tentang ilmu atau tentang pendidikan. Terus ada juga sistem kurikulum sistem kurikulum di Jepang pada zaman sekarang. Bisa kita lihat sendiri kan, dari zaman dulu hingga sekarang itu banyak sekali perubahan. Di Jepang ini pada zaman sekarang, Jepang adalah salah satu negara yang suka gonta-ganti kurikulum. Bukan hanya di Indonesia, bukan hanya Indonesia saja yang suka gonta-ganti kurikulum, tapi di Jepang juga. Itu berdampak pada pendidikan. Salah satunya taman kanak-kanak. Taman kanak-kanak atau yang sering disebut dengan kata TK. Jadi di Jepang, kalau sistem pendidikan di Jepang di TK, sekolah TK, yaitu para guru bukan mengajarkan sebuah materi, bukan mengajarkan sebuah pelajaran, tapi dia akan mengajarkan ke anak-anaknya tentang kehidupan sehari-hari. Dia mengajarkan ke anak-anaknya tentang bagaimana cara menggosok gigi yang benar, makan, terus mencuci atau membuang air kecil yang benar itu seperti apa. Guru-guru akan mendidik anaknya mengenai tentang kehidupan sehari-hari, tapi bukan mempelajari tentang sebuah materi atau sebuah pelajaran. Kalau di jenjang sekolah dasar atau SD, dia sudah mulai memperdalam tentang kehidupan sehari-hari. Para guru bukanlah seorang pengajar, tapi adalah seorang pendidik. Dia mendidik anaknya untuk bisa melakukan hal-hal yang kecil atau bisa membuat anaknya itu dari pendidikan SD ini sudah mandiri, sudah bisa melakukan hal-hal yang mudah, hal-hal yang mungkin itu tidak terlalu berat atau tidak terlalu beban hingga anak-anak tersebut bisa melakukannya. Itu kalau sistem di pendidikan di Jepang untuk sekolah dasar. Dia bukan memperdalam ilmu pendidikan, tapi dia mengajarkan tentang kehidupan sehari-hari, yaitu dengan cara mandiri. Oke. Untuk di jenjang SMP, ini kurikulumnya sudah memperdalam ya, sudah mulai. Jadi di SMP ini mata pelajaran yang wajib dipelajari itu adalah pelajaran bahasa Jepang, MTK, IPA, dan IPS. Untuk mata pelajaran yang peminatan itu hanya bahasa Jerman dan Inggris. Itu adalah mata pelajaran peminatan, tidak wajib untuk anak-anak. Tapi jika anak-anak yang berminat atau ingin mengetahui pelajaran tersebut, itu tidak apa-apa. Itu hanyalah pelajaran peminatan. Oke. Kalau untuk di jenjang SMA, ini dia sudah suka gonta-ganti kurikulum di jenjang SMA, karena dia di jenjang SMA ini sudah dikelompokkan dalam sebuah pelajaran yang dari literatur klasik menjadi
dan menjadi modern. Di sini di jenjang SMA ini anak-anak sudah belajar ke penjurusan. Penjurusan itu maksudnya anak-anak itu sudah diajarkan saat dia lulus SMA, tujuan dia lulus di sekolah ini nanti mau lanjut kemana. Maka dia akan memperdalam ilmu-ilmu yang akan mereka peroleh di kemudian hari, atau mereka yang akan peroleh ilmu yang akan mereka lanjutkan ke pendidikan selanjutnya. Itu di SMA. Terus di Jepang juga ada ciri khas sistem pendidikan di Jepang. Di Jepang ini juga mempunyai ciri khasnya. Pertama itu ada mengutamakan etika ketimbang ilmu, mengutamakan etika dan moral ketimbang ilmu pendidikan. Jadi di Jepang ini dia lebih memperdalam ilmu, memperdalam tentang etika dan moral, tingkah laku. Itu di Jepang. Kalau ilmu-ilmu pendidikan itu sih tidak terlalu di Jepang, tidak terlalu diperdalam, tapi yang paling utama itu ada etika dan moral. Para guru atau para pendidik itu akan mengajarkan tingkah laku moral kepada anak-anaknya dan sikap-sikap terpuji kepada anak-anaknya, agar di kemudian hari bukan hanya ilmu yang mereka perdalam, tapi juga etika dan moral. Itu di Jepang. Ini ada salah satu ciri khasnya di Jepang, yaitu mengenai etika dan moral. Terus yang kedua itu ada semua siswa membersihkan kelasnya sendiri. Jadi di Jepang baik kelas, toilet, kantin itu adalah semua tanggung jawab semua siswa. Jadi siswa sebelum pulang sekolah dia akan membagi tugas atau membagi kelompok pada teman-temannya untuk berbagi. Ada yang membersihkan kelas, toilet, dan kantin. Karena itu adalah salah satu pekerjaan siswa. Dan siswa belum akan pulang kalau jika itu belum selesai, karena itu ada tanggung jawabnya, tanggung jawab seorang siswa sebagai seorang pelajar. Oke. Terus yang ketiga itu ada jam sekolah ketat. Nah, mungkin di Indonesia ini mengenai jam sekolah ketat itu tidak terlalu ketat ya, tapi di Jepang mengenai jam sekolah ketat itu sangat ketat sekali, sangat disiplin. Di Jepang sangat disiplin sekali mengenai waktu. Anak-anak sekolah itu rela buru-buru jalan sekolah, rela juga dia lari-lari jalan sekolah itu agar tidak terlambat ke sekolah. Dia sangat menghargai waktu, karena bagi mereka waktu itu sangat penting. Jika mereka telat ke sekolah, itu mereka akan merasa rugi karena sudah menyanyiakan waktu. Karena mereka di Jepang ini kan waktu itu kan sangat berharga sekali bagi mereka. Setiap detik ketinggalan waktu berarti sama saja dia ketinggalan sebuah pelajaran. Tuh, kalau yang di Jepang. Terus yang keempat itu menerapkan ajaran mengenai seni tradisional. Jadi bukan hanya di Indonesia saja yang suka mengenai seni tradisional, tapi di Jepang juga. Di Jepang ada sebuah pelajaran yang khusus untuk mengajarkan ke siswa-siswinya mengenai seni tradisional mereka. Jepang itu suka sekali mengajarkan sebuah seni tradisional seperti membuat kaligrafi atau yang sering mereka sebut itu sodo. Ini untuk yang seni tradisional. Terus di Jepang juga yang ini jumlah mata pelajaran sedikit. Jadi di Jepang itu sebenarnya mata pelajaran itu tidak banyak, cuma sedikit, karena mereka mata pelajaran ini dibagi, karena siswanya akan memilih sendiri mata pelajaran yang mereka sukai atau yang mereka minati. Jadi di Jepang itu tidak ada pemaksaan semua mata pelajaran itu harus dipelajarin atau harus dipelajari, itu tidak. Mereka akan memilih, siswanya akan memilih sendiri mata pelajaran apa yang mereka minati atau yang mereka sukai, dan itulah akan yang diperdalam atau yang
dalam lagi mengenai pelajarannya. Itu yang ada di Jepang. Terus ini makan siang. Jam makan siang. Jadi di Jepang itu ada salah satu keunikannya. Unikannya itu makan siang. Ketika jam pelajaran berakhir, artinya itu istirahat ataupun sudah habis jam, jadi mereka akan berbondong-bondong pergi ke kantin, yaitu untuk menikmati makan siang. Itu di makan siang. Terus ada juga di Jepang itu ini menggunakan seragam. Jadi di Jepang itu menggunakan seragam itu adalah salah satu ciri khas mereka, karena itu untuk membuat kesan siswa itu lebih menarik, lebih rapi menggunakan seragam. Jadi mereka itu akan menggunakan seragam mereka dengan rapi, dengan lengkap, itu agar melihat kesan siswa sebagai seorang pendidik. Mereka mencontohkan dengan cara pakaian, dengan rapi, itu mencontohkan sebagai seorang pendidik yang benar-benar menunjukkan kedisiplinan. Itu mengenai seragam. Terus ada juga akademik. Ini. Jadi di Jepang ini akademik ketika ketika akhir pekan atau yang sering disebut akhir semester, mereka akan bergantungan dengan akademik, ya, bergantungan dengan bunga sakura. Kalau di Indonesia kan kalau akan memulai tahun ajaran baru, yaitu melihat tanggal, melihat kalender, kan, akhir bulan, akhir tahun, itu akan menghadapi akhir semester. Tapi di Jepang beda, dia emang melihat kalender akademik, tapi dia berpatokan dengan bunga sakura. Jika di Jepang bunga sakura itu sudah mekar atau sudah berbunga, itu artinya mereka akan siap-siap menghadapi ujian semester. Tuh, untuk akademik. Oke, mungkin hanya itu saja yang bisa dapat saya jelaskan mengenai artikel sejarah Asia Timur ini, pendidikan Jepang. Mungkin hanya itu yang bisa saya jelaskan atau yang bisa saya terangkan. Kurang lebihnya saya mohon maaf, kepada Tuhan saya mohon ampun. Saya akhiri presentasi saya hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.